Sebuah pengadilan pemerintahan sedang mengadili seorang pria tua yang merupakan kepala Badan Intelijen Negara Inggris atau lebih dikenal dengan MI6. Kita sebut aja Roger. Roger dituduh telah membentuk sebuah organisasi rahasia bernama TEA, Total Human Engagement Analytics. Sederhananya, sistem pengawasan super canggih yang sebelumnya dibentuk hanya untuk mengawasi warganya saja melalui pengumpulan data informasi pribadi secara sistematis. Perhaps you could simply say thank you. Namun akhir-akhir ini diketahui bahwa organisasi TEA bukan hanya melakukan pengumpulan data pribadi warga, melainkan sampai ke pola pemungutan suara, sehingga dianggap ilegal oleh pemerintahan Inggris. Hal ini juga dikaitkan dengan pemilihan Perdana Menteri yang akan dilakukan dalam waktu dekat, sehingga dikhawatirkan akan ada kecurangan akibat adanya sistem ini. Let me be clear on how this ends. Karena adanya laporan keterlibatan Perdana Menteri Inggris yang sekarang ikut bekerja sama dengan Roger, membuat pemerintah dan polisi harus menyelidiki Perdana Menteri atas keterlibatannya dengan organisasi TEA. Dan TEA harus dinonaktifkan. With you and Prime Minister Fordham under investigation and THEA dismantled. Roger membantah tuduhan-tuduhan itu. Dia mengatakan kalau TEA dibentuk sebagai sistem pengawasan canggih yang bisa membuat keputusan lebih cepat dan mengantisipasi ancaman secara lebih efektif. Tidak ada urusannya dengan pemungutan suara. Namun pengadilan tetap pada pendiriannya. TEA dinonaktifkan. Some of the details are of course classified. The essence of THEA is THEA dismantled. Kekecewaan Roger membuat dia segera menemui Perdana Menteri saat ini. Roger melaporkan kalau ada ancaman yang muncul dan polisi sedang melakukan penyelidikan terhadap mereka berdua. Situasi mulai tidak terkendali dan harus segera ditangani. Perdana Menteri cuma diam mendengarkan, tanpa banyak ekspresi. Lalu Roger menegaskan satu hal, kalau informasi ini bocor dampaknya besar, bukan cuma ke organisasi, tapi bisa sampai ke tingkat negara. Dan tentunya mereka berdua harus menanggung akibatnya. Mendengar semua itu, Perdana Menteri yang ikut terlibat segera memerintahkan Roger untuk mencari kambing hitam membersihkan keterlibatan mereka berdua. And then after the election, appoint somebody more appropriate. Roberta's a good choice. Thank you, Prime Minister. Di sisi lain, di sebuah pulau terpencil berdiri satu mercusuar tua, tempatnya jauh dari keramaian dan jarang ada orang datang. Disitulah Mason tinggal sendirian tanpa siapa-siapa. Hidupnya tenang tapi sepi, seolah dia memang ingin menghilang. Hari-hari Mason sederhana, bangun, bersihin mercusuar, kadang duduk lihat laut atau mancing buat makan. Gak ada hiburan, gak ada orang diajak ngobrol, cuma suara angin dan ombak yang tiap hari dia dengar. Tapi Mason gak sepenuhnya sendiri. Sebulan sekali ada yang datang, seorang pria tua yang sudah lama dia kenal. Sebut saja George. Pria itu sering membawa bekal buat kebutuhan Mason karena tempat itu jauh dan susah dijangkau. Biasanya dia datang bareng keponakannya, seorang gadis kecil yang pendiam tapi ramah bernama Jessie. Gadis itu sering ikut walaupun cuma diam, kadang cuma lihat Mason dari jauh tanpa banyak bicara. Mason juga nggak banyak ngomong, tapi dia sudah terbiasa dengan kehadiran mereka setiap bulannya. Begitulah kehidupan berjalan tenang dan berulang tanpa perubahan berarti selama bertahun-tahun. Sampai suatu hari, langit mulai berubah. Angin terasa berbeda dan suasana jadi nggak enak. Awan gelap mulai muncul menutupi langit perlahan. Angin bertiup makin kencang dan laut mulai gelisah. Mason berdiri di luar melihat ke arah laut. Dia bisa ngerasa ini bukan badai biasa. Di waktu yang sama, perahu George sedang menuju ke mercusuar seperti biasanya. George merasakan kalau akan ada badai besar yang datang. Dia pun memberitahu Jessie yang sedang mengantar perbekalan untuk Mason kalau badai sudah dekat dan memerintahkan Jessie untuk segera kembali. Jessie, come on! Ombak mulai naik, angin makin kencang, perahu mereka mulai goyang dan sulit dikendalikan. George mencoba bertahan mengendalikan arah perahu. Sementara gadis kecil itu mulai panik ketakutan di atas perahunya. Air mulai masuk, ombak menghantam keras dan perahu mereka akhirnya kehilangan kendali.
Dari kejauhan Mason melihat semuanya. Dia langsung sadar kalau mereka dalam bahaya. Tanpa mikir lama dia langsung lari ke pantai bersama perahunya dan langsung terjun ke laut yang sudah mulai ganas. Dia berenang sekuat tenaga melawan arus yang deras. Air terus menghantam tubuhnya, tapi dia nggak berhenti. Mason langsung tarik gadis itu yang terikat di antara jaring-jaring ikan dan berusaha membawanya ke atas perahu. Tapi kondisi makin parah, ombak semakin tinggi. Sementara George sudah nggak kuat lagi dan dia pun tenggelam. Akhirnya Mason sampai dengan kondisi kelelahan. Dia bawa gadis itu ke dalam mercusuar. Gadis itu nggak sadar tubuhnya dingin dan hampir kehilangan nyawa. Kalau terlambat sedikit saja. Mason langsung berusaha menghangatkan tubuhnya dan memastikan dia bernapas dengan normal. Beberapa saat kemudian, gadis itu mulai sadar. Pelan-pelan membuka mata dengan wajah penuh takut. Dia langsung lihat Mason dan terlihat bingung, nggak tahu dia di mana dan apa yang terjadi. Mason nggak banyak bicara, dia cuma memastikan kalau gadis itu aman dan tidak terluka. Di luar sana, badai masih terus berlangsung dan membawa perubahan besar dalam hidup Mason. Dari kejadian itu, hidup Mason yang tadinya tenang mulai berubah perlahan. Dan masalah yang lebih besar sebenarnya baru saja dimulai. Melihat gadis kecil itu nggak punya baju ganti, Mason pun berinisiatif pergi meninggalkan mercusuar menuju pusat perbelanjaan di kota. Dengan penuh kewaspadaan, dia berjalan dan masuk ke sebuah toko pakaian. Di sisi lain, di kantor Thea, para agen lagi mantau layar seperti biasa. Sampai tiba-tiba sistem mendeteksi satu wajah. Diketahui atas nama Chimoyev, seorang teroris yang buron karena ngebom kedutaan Inggris di Aljazair. Chimoyev is a high-value target wanted for the Mendapatkan target pertamanya, Roberta langsung semangat mengirim tim Alpha yang merupakan agen pasukan khusus untuk menangkapnya hidup-hidup. Stornoway, Outer Hebrides, Scotland. Tunggu dulu. Bukannya itu Mason? Kok bisa namanya jadi Chimoyev? Kita lanjut dulu ceritanya. Jadi malam harinya Jesse pun mencoba pakaian yang baru dibeli Mason dan terlihat dia sangat senang dengan hal itu. Suasana antara mereka pun menjadi cukup hangat dan dilanjutkan dengan candlelight dinner atau makan malam. Sambil melakukan beberapa percakapan, Mason tiba-tiba merasa akan ada sesuatu yang terjadi. What's happening? Dia pun langsung bergerak cepat melihat sebuah perahu berisikan orang-orang bersenjata api. Merasa ada yang tidak beres, Mason langsung memerintahkan Jesse untuk sembunyi di dalam toilet. Baru menggerakkan kaki beberapa langkah, jebakan pertama yang dibuat Mason berhasil melumpuhkan satu musuh. Jadi Mason gak cuma tinggal di mercusuar tanpa persiapan apa-apa, melainkan dia pun membuat jebakan untuk tetap waspada. Peperangan pun terjadi. Aksi tembak-menembak tak bisa terelakkan. Jesse yang mendengar suara tembakan ketakutan sambil memegang sebilah pisau. Seorang musuh masuk dan langsung melumpuhkan Jesse dan membawanya pergi. Mason yang melihat itu langsung menghajar berdebah itu sampai tewas dan Jesse pun berhasil diselamatkan. Roberta yang kala itu menanti informasi keberhasilan tim Alfanya harus menelan kenyataan pahit akibat ketidakberdayaan anggotanya sehingga mereka tewas. Mason sadar, dia nggak bisa terus bersembunyi di tempat yang sama. Jejaknya sudah terdeteksi, dan para agen pasti akan segera datang. They're all gone. Dia butuh cara untuk pergi lebih jauh, dan satu-satunya pilihan adalah mencari kendaraan secepat mungkin. Di tengah situasi itu, dia menemukan sebuah rumah yang dihuni oleh seorang ayah dan anaknya. Mason masuk ke dalam bukan tanpa alasan. Dia tahu di sana ada sesuatu yang dia butuhkan. Tujuannya jelas, mencari kunci mobil pemilik rumah untuk melanjutkan pelarian dan menjauh dari kejaran mereka. Situasi sempat tegang karena kehadirannya tentu mengejutkan pemilik rumah, tapi Mason tidak berniat jahat. Dia hanya ingin meminjam kunci mobil dan keluar dari situ hidup-hidup. Di sisi lain, Roberta mulai curiga. Siapa sebenarnya sosok Chimoyev ini? Bagaimana mungkin satu orang bisa melumpuhkan 8 orang tim Alpha, yang notabene adalah pasukan terbaik mereka?
Rasa penasaran itu akhirnya membawa mereka untuk menyelidiki lebih dalam. Data demi data dibuka sampai akhirnya mereka menemukan sesuatu yang janggal. Dari hasil analisis retina, terungkap satu fakta mengejutkan. Pria dalam foto itu ternyata bukan Chimoyev. The code's been manipulated to hide someone else. So, Profil yang muncul selama ini hanyalah identitas palsu yang sengaja dimanipulasi untuk menutupi identitas asli di baliknya. Dan disinilah rahasia besar itu mulai terbuka. Thea bukan cuma sistem pengawasan, tapi juga mampu mengubah dan menyamarkan identitas seseorang secara sempurna. Artinya, siapapun bisa menjadi orang lain tanpa terdeteksi, selama datanya dikendalikan oleh sistem itu. Ternyata, pria di balik profil itu bukan orang biasa. Dia adalah salah satu agen rahasia terbaik yang pernah dimiliki oleh Thea. Kemampuannya bahkan dikenal melebihi agen-agen lainnya. Rekam jejaknya bersih, rapi, dan mematikan, sampai akhirnya dia dinyatakan gugur. 10 tahun lalu dia dianggap menghilang bahkan tewas saat menjalankan tugas. Dan sejak itu, namanya perlahan menghilang. Ya, dia adalah Michael Mason. Michael Mason. He's one of us. Roberta langsung terdiam. Dia mulai bertanya-tanya, Mason anggota Thea? Lalu apa arti kemunculan Mason kali ini? Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi? Belum sempat dia berpikir lebih jauh, tiba-tiba masuk laporan darurat. Seorang anak meminta pertolongan, mengaku ada pria dewasa dan seorang gadis masuk ke rumahnya. Agen yang menerima laporan itu langsung mencocokkan data di sistem. Dan hasilnya, itu adalah Mason bersama seorang gadis yang ternyata sudah masuk dalam daftar target mereka saat ini. oh, the ops room just intercepted. Tanpa membuang waktu, Roberta langsung bergerak. Dia mencari satu nama agen yang menurutnya paling mampu dan pilihannya jatuh pada satu orang. Workman. Agen yang ditugaskan menangkap Mason hidup-hidup. Workman's en route. Di sisi lain, Roger yang sedang di meja kerjanya diam-diam membuka akses ke sistem rahasia Thea lewat komputernya. Saat itu, dia tiba-tiba terdiam ketika melihat sebuah foto yang langsung mengingatkannya pada masa lalu. Dari situ dia sadar, Mason, mantan anak buahnya, ternyata masih hidup. Wajah Roger langsung berubah. Terlihat panik karena rahasia yang selama ini dia simpan bisa saja terbongkar. Dengan tangan yang mulai gemetar, dia langsung mengecek siapa agen yang ditugaskan Roberta untuk menangkap Mason. Workman. Dan begitu dia tahu nama yang muncul adalah Workman yang ternyata anak buah setianya Roger kala itu. Roger pun tanpa ragu langsung mengirim pesan singkat dalam bentuk kode rahasia antara mereka berdua yang isinya jelas, habisi Mason dan juga gadis itu. Dan tentu saja Workman lebih mendengarkan perintah Roger ketimbang Roberta. Hal ini dilakukan Roger tanpa diketahui oleh Roberta karena takut akan rahasianya bisa terbongkar. Mason menjadi bukti besar atas kejahatan yang selama ini dilakukan Roger bersama kalangan atas termasuk Perdana Menteri Inggris. Tim kepolisian pun tiba dan terjadi sebuah ketegangan antara mereka. Ayah dan anak itu langsung berlari keluar sementara Mason melarang mereka. Tiba-tiba terdengar suara tembakan ketika ayah anak itu membuka pintu. Padahal Mason sudah melarangnya. Karena bukan polisi yang dikhawatirkan olehnya, melainkan agen yang bergerak diam di belakangnya. Wait, don't open the door! Beruntung anak laki-lakinya sempat ditarik oleh Mason dan selamat. Melihat korban tewas, polisi pun langsung bertindak dan tembak-menembak pun tak terelakkan. Tapi dengan mudahnya Mason melumpuhkan mereka semua. Dia pun langsung bergerak bersama Jesse mengendarai mobil polisi dan pergi dari tempat itu. Tiba-tiba, tanpa sepengetahuan mereka, Workman sudah melesat mengejar menabrak mobil mereka. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mason baru menyadari kalau Workman merupakan agen profesional yang cukup mumpuni dan sulit untuk dikalahkan. Dia pun berusaha untuk lari dari kejarannya. Keberuntungan masih berpihak pada mereka berdua dan berhasil menghindari kejaran Workman.
Di sisi lain, Roberta yang masih penasaran dengan Mason mencoba menelpon dan bertanya kepada kepala MI6 sebelumnya, yakni Roger Manafort, tentang siapa Mason sebenarnya. Dan Roger mengatakan Mason dulunya terlibat operasi elit yang tidak tercatat secara resmi bernama Black Kite yang ia bentuk dan merupakan agen terbaik dan sangat berharga bagi tim. Namun saat diperintahkan membunuh seorang pejabat intelijen asing, dia tidak melakukannya dan malah menghilang dan memalsukan laporannya. Roberta bertanya kenapa Mason tidak mau mengikuti perintah. Roger mengatakan kalau Mason telah dibayar lebih dan direkrut oleh mereka. Roger pun meyakinkan Roberta kalau Mason bukan hanya mesin pembunuh tapi juga sangat terlatih dan berbahaya dan akan mengakibatkan ketidakstabilan negara kalau ia dibiarkan hidup. Roger menyarankan Roberta untuk membunuh Mason. Does the name Michael Mason ring any bells? Of elite operatives called Black Kite. Tapi Roberta tidak serta-merta terpengaruh. Dengan akal sehatnya dia memerintahkan hacker kepercayaannya untuk mencari berkas Black Kite yang dikatakan Roger untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan tidak butuh waktu lama, sang hacker langsung menemukan filenya dan memberikan pada Roberta. Di dalam file tersebut, Mason ternyata tidak seperti yang dikatakan oleh Roger. Mason saat itu justru membantu seorang ilmuwan Iran yang ingin memberikan informasi tentang program nuklir mereka. Tapi Thea saat itu yang dipimpin oleh Roger memerintahkan Mason untuk membunuh ilmuwan tersebut dan Mason menolak melakukannya. Not unless I do. Mengetahui Roberta yang menyelidiki file Black Kite melalui kamera CCTV-nya, Roger pun memerintahkan intelijennya untuk segera membunuh Mason sebelum Roberta menangkapnya. Some people just can't help themselves. Di sisi lain, Mason dan Jesse bergerak ke gereja menemui teman lama Mason yang merupakan mantan agen Thea juga yang bernama Rob. Rob adalah seorang hacker yang pernah menjadi agen Thea dan sekarang memilih hidup menyendiri di desa. Dialah yang menukar identitas Mason agar tidak diketahui oleh agen manapun maupun petinggi negara lain. We have different interpretations of what baggage. Tapi yang tak disangka, Rob tidak pernah tahu kalau profil yang pernah diganti oleh Rob adalah Chimoyev, seorang teroris besar yang diburu kala itu. Sebelumnya, Rob hanya mengganti profil Mason dengan seorang pekerja tambang biasa yang tidak memiliki catatan kriminal. Mendengar hal ini, Mason meminta Rob menyelidiki siapa dalang yang membuatnya menjadi target saat ini. Terrorist on the watch list, which you know carries an interagency kill. Keahlian Rob memang patut dipuji. Tak lama langsung ketahuan kalau Roger Manafort yang tak lain kepala Thea saat itu adalah pelakunya. Manafort. Rob pun bertanya apa yang akan dilakukan Mason dan siapa gadis yang dibawanya ini. Di sini Mason menceritakan tentang beberapa peristiwa yang telah mereka lalui. Dia mengatakan kalau pamannya Jesse adalah seorang agen yang pernah bekerja sama dengannya dan Jesse adalah keponakannya. George tenggelam dan Jesse kini sebatang kara. Mason berencana untuk menitipkan Jesse pada Rob agar Jesse mendapatkan kehidupan yang layak. Jesse yang saat itu menemukan sekotak obat mendengar percakapan antara Mason dan Rob yang ingin menitipkan Jesse pada Rob. Namun Rob menolak permintaan Mason karena satu hal. Rob mengidap penyakit kanker dan usianya tidak lama lagi. Doctor say I might get one more Christmas. Tapi Rob mengatakan kalau dia bisa menunjukkan jalan melalui keahliannya kemanapun Mason hendak pergi. Mason pun terpikir satu nama, yaitu Kemal. What if I go to Kemal? Listen, I can tell you when to turn left or right. Mason meminta Rob menggunakan komputer dan keahliannya untuk menunjukkan jalan aman bagi mereka berdua. Mereka pun berangkat menuju tempatnya Kemal yang merupakan sebuah klub di tengah kota. Sorry, mate. Mason sengaja menampakkan wajahnya ke kamera untuk memancing agen MI6 sebagai strategi mendapatkan persetujuan Kemal untuk membantunya. Dia pun langsung menghajar 2 bodyguard di depan klub untuk mengantarkan mereka ke tempat Kemal. Mereka pun berjumpa dengan Kemal. Kemal adalah musuh yang pernah ditolong oleh Mason 20 tahun lalu. Dan Mason langsung mengutarakan hajatnya pada Kemal. Dia ingin Kemal membantu membuatkan identitas baru dan membawa Jesse ke tempat terpencil agar bisa hidup normal layaknya orang pada umumnya. I need a way out.
Namun Kemal menolak permintaan Mason. Dia bilang Mason bukanlah agen MI6 yang dulu ia segani. Dia hanya seorang gelandangan sekarang ini. Just a poor bastard who thought he had friends in the game. Mendengar itu, Mason langsung mengulti Kemal dengan mengatakan kalau Kemal tidak mau membantu, para agen MI6 akan datang dalam waktu 10 menit setelah Mason menampakkan wajahnya tadi di kamera CCTV di luar dan mengancam Kemal bahwa usahanya akan hancur total dan dia akan ditangkap. Mendengar hal itu, Kemal langsung mengiyakan permintaannya dan menyuruh Mason membawa Jesse ke dermaga. Boat leaves Isle of Dogs in 30 minutes. Di sisi lain, Roberta bersama tim hacker terbaiknya memantau pemakaian aplikasi Thea oleh oknum yang belum diketahui siapa dalang yang diam-diam menggunakan aplikasi Thea dan ingin membunuh Mason. Tepat pada saat Mason menampakkan dirinya di CCTV depan klub, tim hacker Roberta menemukan jejak pelaku tersebut dan dia adalah Roger Manafort. Tell them that there's a rogue team already in. Right, where's my tactical team? En route. Kembali ke monitor, Roberta melihat ada beberapa tim yang bukan merupakan timnya Roberta masuk ke dalam klub tersebut. Dia yakin mereka adalah anak buahnya Roger. Roberta pun langsung bergegas memerintahkan timnya untuk segera mengamankan dan menangkap Mason hidup-hidup. Mason dan Jesse keluar dengan waspada dan tembak-menembak pun terjadi. Salah seorang tim Roger berhasil membawa kabur Jesse dan Rob yang melihat itu menggunakan keahliannya mengarahkan Mason mengejar Jesse saat itu. Arthur! Manafort's guards have got Jesse. Run out the front entrance, cut across the square and turn south. Get ready! He's gonna be coming for her! Tak lama, dia harus berhadapan dengan timnya Roberta sekaligus tim Roger. Dengan beberapa aksinya seperti biasa, dia mampu mengalahkan mereka semua dan berhasil menyelamatkan Jesse. Tapi tak sampai di situ, Walkman yang kala itu baru tiba langsung mengejar Mason dan Jesse yang menggunakan sepeda motor. Mereka berjalan menuju dermaga dan sesampainya di sana sebuah perahu datang menjemput. Namun Jesse tidak sanggup harus meninggalkan Mason sendirian. Dia ingin Mason ikut bersamanya, tapi Mason menolak. Dia harus pergi sendiri agar bisa hidup seperti orang biasa pada umumnya. Please, no, please, please. No. This is the only way I can keep you safe. Now, Jesse. Tangis haru menyelimuti kala itu sampai sebuah tembakan harus mendorong Jesse naik ke atas perahu. Mereka pun berangkat dan sekarang tinggal Mason bersama Walkman yang harus menyelesaikan masalah mereka. You even know why you're doing this? Pergelutan pun terjadi sampai akhirnya Mason berhasil mengalahkan Walkman yang sudah tidak berdaya. Di sisi lain, pada pagi hari yang cerah, Roger yang sedang senggang di rumahnya menikmati kopi sambil melihat keluar jendela dan beberapa anak buahnya telah tumbang. Ketika dia berbalik ke belakang, Mason berdiri tepat di hadapannya saat ini. You were my dearest. Your conscience first and the mission second. Roger mengundang Mason dengan beberapa percakapan, mengatakan kalau Mason adalah agen terbaik yang pernah ia lahirkan. Namun Mason hanya diam, mengangkat tangan, dan menarik pelatuknya. Tamatlah Roger. Beberapa bulan kemudian terlihat Jesse lagi nongkrong di sebuah kafe yang dipantau oleh Roberta melalui CCTV kafe yang sering ia datangi. Zoom in and up res. It's a matter of when. Wait. Hanya untuk mengetahui apakah Mason masih bersamanya. Tapi tak lama, kamera CCTV-nya tiba-tiba bergeser dan Jesse mendapatkan sebuah paket dari teman lamanya.